back to my channel. So, hari ini aku memutuskan untuk filming ulang One Brand Makeup tutorialnya Vocaloid aku. I filmed it like a month ago. Bahkan sebelum aku ke Amanuba. Sebelum vlog aku yang ke Amanuba, aku tuh udah selesai filming video ini. Cuman masalahnya memang aku nggak edit-edit. Entah kenapa berat banget buat aku kayak nge-edit videonya si Vocaloid ini. Aku waktu itu kayak bikin dua part, satu partnya tuh untuk kayak unboxing gitu ya, terus satu lagi baru yang kayak masuk ke tutorialnya. And I hate it, karena pas aku udah mulai kayak ngedit, aku bikin videonya karena dua video terpisah ya. Yang si video unboxing aja udah kayak lama banget, terus udah gitu bertele-tele. Terus pas udah aku masuk ke tutorialnya juga, I just don't like the final look. Kayak hasil resultnya tuh kayak it's good, but it's not good enough. I mean, kalau bisa dibandingin sama yang sekarang yang kalian lihat, aku lebih suka yang ini jujur. Jadi I'm happy that I'm refilming it. Aku minta maaf banget karena ini ternyata took me even longer dari yang aku janjikan. So I hope you guys enjoy this tutorial, and if you do, please make sure to give this video a thumbs up. That will be so much appreciated. And enjoy. Alright guys, jadi kita mulai aja videonya, tapi aku mau voice over karena kebetulan waktu itu juga lagi hujan, jadi aku ngerasa berisik ya kalau aku ngomong langsung. Di sini aku mulai dengan toner, ini kayak mist toner gitu, toner spray. Terus berikutnya setelah kering aku pakaikan face mist dari Vocaloid. Aku sebenarnya nggak tahu ya ini tuh face mist jatuhnya kayak untuk extra hydration atau untuk fix plus, karena claimsnya tuh kayak susah untuk dibaca, bukan bahasa Inggris. Yang jelas ini spritznya sangat lembut, jadi ini enak banget dipakai berulang-ulang di wajah juga. Terus aku masuk ke essence water, ini bentuknya kayak gel gitu formnya. Again ini bukan produk Vocaloid, jadi kayak no big deal. Nah lanjut, aku mau pakai primer dari Vocaloid. Ini namanya Blur Max. Dia tuh jadi kayak silicone primer pada umumnya ya, fungsinya kayak smoothing and oil control. Jujur aku nggak terlalu suka, karena waktu aku pakai, biasanya kan kalau silicone primer tuh suka, walaupun dia licin, dia kayak ngasih kayak hasil mattifying ya. Ini as you guys can see on my skin, itu nggak ada efek mattifyingnya sama sekali, dan dia itu sama sekali nggak ngebantu kayak ngilangin atau ngeblur fine line. So big no. Next kita akan masuk ke foundation. Foundationnya aku satu akan pakai foundation yang aku udah review beberapa saat yang lalu ya. Ini yang full coverage matte foundation, dan yang satunya lagi aku akan campurin dengan Vocaloid Stay Max. Menurut aku kayak nggak menemukan perbedaan antara kedua foundation ini ya, selain dari packagingnya, dari teksturnya, feelsnya, kayak coveragenya, mereka tuh sebenarnya sama aja. Cuman memang yang si Vocaloid Stay Max itu ada kayak fragrance-nya, dan baunya tuh kayak bau parfum laki-laki. Aku nggak ngerti apa yang mereka pikirkan. Tapi other than that, these two are exactly the same. Kebetulan yang si Stay Max aku belinya agak sedikit keterangan, jadi aku campur dengan si Vocaloid yang matte foundation yang agak sedikit kegelapan, and they both works. Jadi aku pakai foundationnya seperti exactly normally aku akan pakai foundationnya, seperti yang kalian sudah sering lihat di video-video lain. Aku sebarkan dulu dengan menggunakan brush, any kind of brush, yang penting yang bisa untuk kayak ngebuffing atau kayak tap di atas kulit. Baru kalau sudah merata coveragenya aku akan tipiskan atau kayak blend menggunakan sponge. Lalu sisa-sisanya aku akan taruh di bawah mata menggunakan jari dulu, baru aku blend lagi dengan sponge. Oke, masuk ke krim konturnya. Aku akan pakai foundation yang sama, cuma warnanya aja yang beda. Ini yang nomornya 20 ya. Ini paling gelap yang mereka punya, dan ini tuh kayak a little goes a long way. Berhubung ini tuh kayak gelap banget, kalau kalian mau menghasilkan warna yang lebih kayak ke abu muda, kayak abu-abu yang lebih kayak soft gitu ya, kalian tinggal pakainya tuh kayak tipis-tipis banget. Cara pakainya aku udah ajarin sesuai yang ada di video online makeup course yang bagian contour and blush talk. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat full tutorialnya, kalian silahkan cek video yang bagian itu. Oke, next masuk ke cream blush on. Aku pakai produk namanya Hangover Red Wine Blusher. Aku pakai nomor 1 Tequila. Tequila itu aku pikir bakal jadi kayak mauve gitu ya, jadi nggak terlalu warm, nggak terlalu cool. Tapi ternyata ini pas aku swatch itu kayak pink fuchsia. Terlalu neon dan terlalu vibrant dibandingkan ekspektasi aku. Tapi berhubung udah kita beli, ya udah kita pakai aja lah ya. Dari segi kemasan ini tuh kayak liquid lipstick ya, jadi doe food applicator gitu. Cuman memang lebih gede dibandingkan liquid lipstick. Dan menurut aku teksturnya, feelsnya itu
juga kayak matte liquid lipstick. Jadi ketika kalian pakai di kulit, ketika dia udah ngeset itu agak kayak susah di blend. Jadi aku pakai brush dulu untuk kayak sebarkan, dan sekarang nih aku blend pakai spons, dan seperti yang kalian lihat ya, kayak nggak banyak yang bisa geser-geser juga. Nah, berikutnya setelah aku udah selesai mengaplikasikan blush on, aku masuk ke bedak tabur. Untuk bedaknya aku beli yang nomor 3. Aku beli nomor 3 karena aku pikir itu yang paling kuning dan paling berwarna ya. Aku kayak pengen bedaknya tuh nggak ninggalin white cast, tapi seperti yang kalian lihat nih, setelah aku pakai, even yang nomor 3 pun hasilnya lebih kayak translucent yang meninggalkan semi white cast gitu. Untuk finishnya sih ini lebih kayak micro finish ya, jadi lebih lembut gitu pas udah ngeset di kulit kayak velvet. Cuman ya so sih, memang itu berfungsi dengan baik, cuman ya udah bukan my favorite banget. Nah, untuk powder contour dan powder blush on, aku sengaja nggak mau beli produk lepas ya. Aku nggak mau banyak-banyak beli produk, jadi aku pakai eyeshadow supaya bisa multifungsi. Aku udah berencana dari awal, aku nggak mau beli produk yang setelah aku filming aku akan tinggalkan begitu saja. Jadi untuk konturnya aku pakai shade coklat gitu. Namanya sih di sini Ueno Park. Aku nggak tahu Ueno Park atau Ueno Park. Yang jelas, berhubung karena ini paletnya tuh lebih ke arah pinkish gitu ya, jadi even coklatnya pun ada kayak kemerah-merahannya gitu. Jadi kalian bisa lihat nih, warna kontur aku lebih ke arah kayak merah tua. Terus aku tambahin lagi shade Fuji untuk sebagai kayak blush on-nya. Jadi Fuji itu mirip-mirip lah kayak si cream blush on yang kita pakai tadi. Dan masuk ke alis. Nah, ini baru produk favorit aku banget sih. Jadi ini namanya Super Fine Eyebrow Pencil. Dia tuh kayak dual side gitu ya, satu spoolie dan satu kayak micro tip pensil. Jadi kayak kalian nggak perlu ngeraut. Ini kebetulan aku belinya yang warnanya persis banget kayak rambut aku. Aku beli nomor 4. Jadi aku suka banget. Even setelah aku beli dari awal ya, aku kayak pakai ini terus-terusan. Setiap hari aku kayak constantly ngambil si pensil ini. Dan kalau kalian lihat tadi, ini juga udah termasuk refillnya. Jadi untuk harga murah, produknya warnanya bagus, aku suka teksturnya, dia ada refillnya. Jadi ini kayak 10 out of 10. Jadi setelah aku bingkai, setelah aku isi bagian kayak kosong-kosongnya kayak tipis-tipis, aku tambahin pakai warna coklat yang tadi aku pakai buat kontur ya, untuk kayak menegaskan warna eyebrow-nya. Terus abis itu aku kayak rapihin lagi bingkainya, dan aku bahkan gak perlu nge-concealerin lagi bingkainya, karena si micro tipnya ini udah ngebantu banget untuk bikin garis yang tegas. Masuk ke eyeshadow, warna pertama yang aku ambil adalah Tokyo Tower. Jadi ini kalau di palet sih warnanya coklat ya, dia kayak coklat banget. Ini shimmer coklat, tapi again pas aku aplikasikan ternyata dia lebih ke arah hintnya tuh kayak keunguan. So that is that. Terus aku blend bagian atasnya, crease-nya dengan shade Ramen. Ini kayak warna-warna lilac gitu, tapi dia kayak matte, jadi bagus untuk transisi ya. Berikutnya aku ambil warna Sushi. Ini jadi kayak matte coklat tapi kayak rich dark brown gitu. Aku aplikasikan di bagian outer corner gitu untuk kayak nambahin definition if you will. Bagian outer corner kiri kanan dengan dome brush. Gak bawa keluar dulu ya, baru kalian blend dengan blending brush untuk kayak ngebawurin bagian luarnya. Terus aku tambahin lagi si Sushi ini di bagian inner corner karena aku mau tambahin warna shimmer yang namanya Kimono ya. Tapi sebelum aku tambahin Kimono, aku tambahin liquid lipstick dari Focalure juga, tapi dia tuh kayak metallic liquid lipstick gitu loh, yang warnanya senada dengan Kimono. Aku akan cantumin shade-nya di description down below. Jadi kalau kalian mau cek, nanti kalian tinggal cek linknya aja ya. Jadi liquid lipstick dulu, baru aku tambahkan si glitter Kimono ini dengan jari karena glitternya tuh kayak works fine with fingertips. Baru aku pakai si Sushi lagi, excuse my voice, dengan dome brush untuk kayak ngelembutin bagian sisi-sisinya si Kimono. Baru aku ambil lagi shade Sushi untuk di bawah mata, lower lashes ya, dan di blend dengan Ramen dan sedikit kayak dari coklatnya Ueno Park. Terus untuk lower lashesnya itu aja sih.
Nah, aku tuh beli dua-duanya, gel eyeliner dan pen eyeliner karena aku kepo. Cuman mengingat karena aku udah bikin eye looknya tuh lebih kayak hollow eyes, aku nggak mau kayak bikin hollow eyesnya tuh jadi nggak stand out dengan eyeliner yang ketebalan. Jadi aku cuma pakai dikit-dikit aja gel untuk kayak nge-tightline. Dan kalau kalian lihat ya, ini aku kedip-kedip, aku padahal pakai di tightline loh, tapi dia nggak transfer ke lower lashes. Jadi ini cukup oke juga. Terus aku pakaiin si liquid linernya untuk kayak bikin line tipis sebelum aku pakai bulu mata, supaya bulu mata tuh nggak kayak bolong-bolong pasti pakai. Dan sebelum bulu mata aku pakai maskara dulu. Ini maskaranya surprisingly juga beyond imagination aku, karena pas aku pegang pertama kali, wow ini berat. Pas aku lihat ternyata isinya adalah 10 gram. Untuk sebuah maskara itu banyak banget, 10 gram. Gila sih, parah. Terus aku pakai Artisan Pro, ini Voile 5921 kalau nggak salah. Terus setelah bulu mata atas aku pakein lagi maskara di bulu mata bawah untuk kayak bikin looksnya kayak complement. Untuk lipstiknya aku beli yang seri Stay Max Liquid Lipstick dan aku beli yang nomor 4. Nomor 4 itu kalau kalian lihat di katalog again itu lebih ke arah kayak coklat, kayak nude tapi ke arah coklat gitu ya. Bukan oranye. Ini literally oranye. Sedangkan pipi dan mata aku udah cool tone, jadi terpaksa aku harus kayak adjust sedikit warna lipstiknya. Aku pakai warna sushi, warna coklat yang aku pakai di outer corner untuk kayak ngegelapin warna lipstik aku supaya hasilnya tuh lebih kayak cool tone. Jadi menurut aku yang bikin susah dari Focalure ini adalah menentukan shade aslinya tuh seperti apa, karena kalau dari katalog mereka warnanya tuh kayak lebih beda-beda dikit gitu loh, beda-beda banyak sih. Kalau menurut aku ini beda-beda banyak. Terus setelah selesai aku kayak semprot sedikit lagi dengan face mistnya, and we are done people. Nah entah kenapa kalau di bawah sinar matahari warna makeupnya tuh bukan lagi ungu dan pink ya, tapi jadi kayak coklat. Lebih kayak fall makeup gitu. So that's pretty much it. Thank you for watching. Bye.